Halo guys, mau tahu ini bongkar-bongkar rumah, nemu tugas-tugas dari perkuliahan zaman dahulu. Kita simak ya guys. Wow, ini kayak manuskrip zaman Majapahit. Kita simak guys. Stay tune. Nah, kalau ini cover hitam ini kuliah apa ya? Aspen ini NIM saya zaman dahulu. Estetika bentuk kepanjangannya Aspen, ini semester 1 kalau nggak salah. Jadi kalau sebelum studio perencanaan arsitektur itu harus lulus Aspen sama gambar teknik. Ini logbooknya, disuruh bikin hari pertama gambar organ wajah ya, mata, merem, bibir. Kemudian ini guys nilainya 67. Ini namanya raut itu kayak memunculkan teksturnya. Raut ini sudah berjamur ini, jadi garis dasarnya seperti ini, memunculkan tekstur pakai pensil. Raut ini aplikasinya. Ini awal-awal semester pertama, ini tugas semester pertama di arsitektur. Jadi dia aplikasinya di alam. Nilainya guys 60. Ini ada kayak kolase ya, dari gambar, dari garis saja, kemudian ada teksturnya, kemudian ada lebih perinci, kemudian ini ada kayak zoomnya, di zoom. Nah ini nilainya guys, kalau nggak salah ini 80 ini. Ini bukan manipulasi, ini 80. Jadi ada kayak shading bayangan pakai pensil, jadi memperlihatkan bahwa itu ada tekstur tinggi rendahnya. Jadi gambar itu juga butuh proses. Nah, kemudian kita warna. Ini nilainya 65. Ini apa ya? Saya lupa ini. Jadi kayak pertama, kalau nggak salah ini barik racana cengkah gitu. Pertama dia itu barik racana cengkah itu ketika dia harus bergeser. Pertama ini yang seragam, ada satu yang menonjol, kemudian semuanya harus bergeser. Ini pakai pensil warna, ini pakai spidol. Jadi ini semuanya di logbook guys, jadi semuanya itu udah diarsip. Nah kalau yang ini, oh ini baliknya ada. Nah ini latihan garis guys, ini latihan garis. Jadi biar seorang arsitek itu bisa menggaris lurus, itu latihannya pakai garis-garis gini. Ini diagonal vertikal, vertikal horizontal, ini diagonal vertikal, dan lain-lain. Kalau PR-nya itu disuruh garis antara tulisan di surat kabar, tengah-tengahnya itu disuruh garis. Sampai ada yang komen, itu apa berita penting kok digarisi semua? Ternyata itu memang tugasnya. Kalau yang ini pakai aplikasi tinta air, cat air. Nilainya 65. Jadi monokromatik, ini temanya monokromatik. Monokromatik itu ketika warna itu ada gradasi dari warna yang lebih gelap ke yang terang, monokromatik. Jadi warna itu dicampur putih, jadi dia akan menghasilkan gradasi warna seperti ini.
ini harus orisinil kalau dulu nggak salah. Kalau nggak orisinil malah lebih jelek nilainya. Ini ada keterangannya guys. Jadi monokromatik itu ada dipisah-pisahkan warnanya, ada yang rendah mayor, ini rendah mayor, sedang mayor, tinggi mayor, rendah mayor, sedang mayor, dan lain-lain. Itu maksudnya adalah ini, kita harus bikin gradasi ini, mana warna utamanya, mayor minor, mayor minornya, terus dicampurkan di sini jadi warnanya seperti ini. Nilainya ini 56 set. Kalau yang ini sama, ini temanya masih monokromatik, jadi kita explore warna dengan pencampuran. Ini bukan pencampuran putih, tapi ini gradasinya dari pengenceran cat ceritanya, jadi nggak ada pencampuran putih. Kesusahannya adalah cat itu diencerkan sampai dia bisa bergradasi, jadi harus ada bedakan berapa komposisi warna airnya, warna dan airnya, jadi harus bisa beda. Kayak ini nggak dicampur putih, tapi ini karena komposisi air yang lebih tinggi sehingga lebih seperti gradasi. Ini guys nilainya 65, nggak ada yang nilai ini, nggak ada apa-apa, campur isinya. Sama ini campur. Nah ini kemudian kita pakai selanjutnya ke gambar aplikasi tinta. Kalau tadi aplikasi warna, sekarang aplikasi tinta. Yang di sini ini pakai pensil. Ini pakai Rapido. Ini pensil, kita lihat detailnya ya. Ini pensil dengan bulat-bulat. Terus ini dengan Rapido dengan titik-titik. Jadi ini komposisinya titik-titik sehingga membentuk bangunan. Kalau yang ini dengan garis-garis. Lihat. Ini garis cat gitu sampai membentuk bangunan. Kalau ini titik-titik, ini titik-titik. Jadi titik-titik tersusun menjadi sebuah objek bangunan. Kemudian yang ini bulat-bulat. Kalau yang ini sama garis, intinya garis diagonal. Kalau yang ini, jadi objek ini tersusun dari garis-garis diagonal. Kalau yang ini dari garis ini guys, kayak apa ya, ini kayak sesek gitu loh. Jadi diagonal kiri dan diagonal kanan. Kalau yang ini pakai aplikasi tinta, dia harus pakai garis kecil-kecil sehingga membentuk bangunan. Sama, cuman bedanya di aplikasi. Ini bayangkan ya guys, ini 1 minggu, setiap minggu tugasnya ngumpulkan seperti ini. Jadi kalau nggak tidur ya wajar. Nah ini ada contohnya. Ini contoh. Jadi dia ada contoh buku, tugas dosen nugas, kita mengaplikasikan di sini. Ini PR-nya. Nah, ini mulai dari ceritanya ini tentang menggambar tekstur material. Kalau ini material kaca lemari yang ada objeknya di belakang, ini kaca. Ini make Rapido ini pensil khusus buat gambar teknik. Ini kaca macam-macam arsiran kaca.
Kalau yang ini gorden, pakai metode titik-titik. Nah ini titik-titik, ini semua di titik-titik sampai membentuk arsiran gorden atau curtain. Tes, kalau yang ini aplikatif banyak ini. Jadi kita harus menggunakan Rapido, pena Rapido. Nah ini dari garis, diagonal, putus-putus, ini gelombang, ini rumput, ini vertikal diagonal. Dia konsepnya dia harus bisa memperlihatkan lubang, dia harus memperlihatkan bayangan. Gimana caranya? Kalau garis ini kalau terlihat bayangan, dia harus lebih rekat lagi garisnya. Oke. Ini PR dalam seminggu ini guys. Apa sih? Nah, kalau yang ini bulat-bulat, batu bata, mungkin ini kayu ya. Terus ini apa? Lupa saya. Ini rumput, ini tekstur. Bukan, kita main tekstur. Ini genteng. Jadi ini posisinya ini di tampak atas, ini tampak samping, perspektif, ini perspektif, ini tampak samping. Ini sama genteng, atap, dari tampak atas, tampak perspektif, ini tampak samping. Ini pakai daun, ini pakai sirap, ini pakai bambu, ini pakai kayu, ini pakai mungkin ijuk ya. Kalau ini pakai sama atap, aplikasi atap. Kalau yang ini aplikasi pohon, kita membuat pohon. Nah ini pohon dari pensil warna. Jadi posisinya ini ceritanya tampak atas, tampak samping, terus ini gradasi ya. Jadi ini menunjukkan mana yang lebih di depan, mana yang lebih belakang. Nah ini makanya ini dikasih gini, ini mana yang depan, mana yang belakang. Ini catatannya, gradasinya mana, ceritanya seperti itu. Ini tambah atasnya seperti ini, tambah depannya. Ini kalau di detail ini menggunakan metode yang berbeda. Ini pakai garis gini, kalau ini pakai gini, kalau yang ini pakai gradasi seperti ini ya. Kalau yang ini pakai bunder-bunder seperti ini, seperti ini. Terus kalau yang ini pakai seperti ini. Ini berbeda-beda. Nah, kalau sekarang ini tipografi ya. Jadi kuliah selanjutnya ini belajar tipografi. Jadi ini ceritanya pakai tipografi, kita belajar membuat huruf, angka, seper segini. Fungsinya ini ketika kita harus menggambar manual, kita mempunyai tulisannya bagus. Jadi diharapkan tulisannya arsitek itu bagus.
Ini latihannya banyak, ini tipografi. Selanjutnya adalah menggambar manusia perempuan, manusia laki-laki dengan berbagai aktivitas. Fungsinya untuk skala pembanding di bangunan. Makanya itu kalau arsitek juga bisa jadi desainer baju karena ada latihannya bikin manusia. Ini contohnya. Nah, ini nggak tahu ini kenapa saya gambar seperti ini. Ini ada aplikasinya ya, ini pakai garis siluet gitu. Nah, ini gambaran saya ini. Ini semua aplikasi dari tinta. Nah, ini lanjutan tipografi tadi. Bikin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J manual. Fakultas Teknik, jurusan arsitektur, namanya gambar arsitektur. NIM saya 0410653023. Ini juga masih kita berlanjut ke aplikasi interior ya. Ini gunanya untuk material interior. Jadi contohnya ini potongan sofa. Bagaimana sofa ini menunjukkan dari bahan kulit atau bahan bulu-bulu, wall dengan bunter-bunter seperti ini, dari arsirannya. Ini guys, betapa kejamnya dulu. Ini gambar ini lebih sedikit, ini dicoret ya. Kenapa? Jadi ini melebihi garis. Kenapa? Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada ya. Nah, ini loh, salah, aplikasinya salah. Kayu bukan seperti ini. Kayu itu harus ada mata kayunya seperti ini, makanya disalahkan. Ini salah karena ini mungkin lebar di sini, salah. Ini draftnya. Terus kita aplikasi ke skala pembanding mobil. Bikin mobil. Ini nilainya 67 mobil seperti ini. Nah, ini bikin perspektif. Ini dari pensil. Ini kalau perspektif satu titik hilang. Jadi semuanya hilang dari sini. Nah, ini dari pensil ini. Ini posisinya bulat ini sehingga menghasilkan gambar sofa. Ini posisinya garis gini sehingga menghasilkan gambar sofa seperti ini. Nah, ini aplikasinya ini dari pensil warna. Ini pensil warna, aplikasinya sebagai air ya. Terus ini pensil warna, aplikasinya di skala pembanding mobil. Lihat detailnya seperti ini, Nah, ini juga material kayu, ini temanya material kayu, aplikasi dari tinta. Ini misalnya menunjukkan untuk parkit atau sirap dari kayu, semuanya harus
tahu tekstur kayu. Nah, selesai. Ini semester 1 ini, estetika bentuk semester 1. Jadi gambar itu butuh proses. Ini ya detailnya. Detailnya gambar, detailnya. Ini pakai campuran putih tadi, review sedikit. Ini juga pakai campuran putih. Kalau yang ini pakai campuran air, berarti ini pakai cat air. Kalau cat air nggak boleh dipakai campuran putih. Ini lukisan alam, lukisan jamur. Nah, ini material kaca. Ini detailnya. Ini untuk dari titik-titik ini detailnya seperti ini. Ini bikinnya ini di titik-titik, titik seperti itu. Ini bambu, material bambu. Ini dengan tangan, manual, pakai rapido. Ini yang tadi. Detailnya seperti ini. Jadi ini detailnya. Oke guys, sampai jumpa lagi.